Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, mudah-mudahan dalam kondisi sehat teman-teman mahasiswa. Jangan lupa 3M-nya, menjaga jarak, memakai masker, dan juga mencuci tangan. Mudah-mudahan COVID-19 ini segera berakhir. Kenapa? Kalau dibilang kita juga udah jenuh ya. Boleh dibilang kita pengen banget, apalagi ini mata kuliah yang konotasinya harus praktek ya. Jadi harus benar-benar turun ke lapangan, harus benar-benar diajarin secara detail. Ini adalah salah satu bentuknya. Mata kuliah kita adalah mata kuliah dasar-dasar jurnalistik yang nantinya akan saya ajarkan bagaimana perbedaan cara menulis di media cetak, bagaimana cara menulis di media online, dan juga ada perspektif perbedaannya, bagaimana membuat judul, bagaimana membuat lead, bagaimana membuat body dan juga isi kutipan, membuat tanggal dalam sebuah tulisan berita gitu ya, dan juga penutup. Nah, ini adalah salah satu yang akan saya ajarkan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengikutinya dengan seksama gitu ya, karena ini mata kuliah yang menurut saya mata kuliah penting banget. Kalau kalian bisa menulis berita berarti kalian bisa menjadi seorang jurnalis. Amin. Itu adalah salah satu bentuk harapan dan cita-cita saya gitu ya. Kita mulai dulu ya. Kita mulai dari pengertian jurnalistik. Apa itu jurnalistik? Jurnalistik atau journalism berasal dari kata jurnal, catatan atau laporan harian atau mengenai kejadian sehari-hari. Jurnal berasal dari perkataan Latin durnalis, harian atau tiap hari. Perkataan ini dimulai dari penggunaan bahasa Latin yang bukan Latin sih sebenarnya, negara Eropa, Belanda gitu ya. Penggunaannya, unsur penggunaan kata-kata tersebut seperti banyak berbicara tentang hukum itu adalah banyak berkiblat kepada negara Belanda. Nah, ini adalah pengertian jurnalistik yang bisa dipahami, yang bisa harus dimengerti apa itu pengertian jurnalistik itu sendiri. Sementara McDougall menyebutkan bahwa jurnalism adalah sebuah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan sebuah peristiwa. Sementara orang yang melakukan peliputan jurnalistik bisa disebut dengan jurnalis, wartawan, atau reporter ya. Tergantung konotasi yang paling teman-teman sukai. Biasanya kalau media cetak, biasanya dia punya kecenderungannya menyebutnya dengan nama wartawan gitu ya. Sedangkan media online dia suka menyebutkan di namanya jurnalis. Sedangkan reporter itu biasanya di majalah dan juga di media televisi ataupun di radio. Nah, mereka menyebutnya sebagai reporter. Itu masing-masing punya pakem yang berbeda tapi punya pemahaman yang sama menurut gitu ya. Sementara itu kita juga harus tahu yang namanya pers. Apa itu pers? Pers berasal dari perkataan Belanda yang itu pers, menekan atau mengepres. Itu ada salah satu bentuknya. Kata pers merupakan padanan dari kata purse dalam bahasa Inggris, artinya menekankan atau mengepres. Nah, apa nih maknanya nih gitu ya? Salah satu bentuknya adalah menekankan atau mengepres. Lebih gampangnya adalah berbicara tentang bagaimana menekankan sesuatu hal, menekankan suatu persoalan, mencari sebuah informasi yang ditekankan, ini loh masalahnya itu. Maka itu salah satu bentuknya yang akhirnya muncul kata pers, berasal kata Belanda pers yang menekan atau mengepres. Itu salah satu bentuknya, menekankan permasalahan, maksudnya kayak gitu ya. Pers dalam arti kata sempit dan juga ada pers dalam arti kata luas. Pers dalam arti kata sempit diartikan sebagai menyangkut kegiatan komunikasi yang hanya dilakukan dengan perantara barang cetakan. Sedangkan pers dalam arti luas diartikan sebagai menyangkut kegiatan komunikasi baik yang dilakukan dengan media cetak maupun dengan media elektronik seperti radio, televisi, maupun internet. Nah, itu harus dibedakan salah satu bentuknya. Tapi ada kata kunci yang harus disampaikan di sini adalah dia berbicara tentang kegiatan komunikasi yang dilakukan dengan gitu ya, kegiatannya melalui beberapa perantara gitu ya. Apakah hanya barang cetak atau media berikutnya ada radio, televisi, ya, surat kabar, itu adalah salah satu bentuknya. Sementara itu ada beberapa bentuk dari jurnalistik ya. Dari segi bentuk dan pengelolaan, jurnalistik itu terbagi dalam 3 kategori besar. Ya, sebenarnya kategori besar saya tambahkan menjadi 4 ya. Ada pertama jurnalistik media cetak, jurnalistik media elektronik audiotif, jurnalistik media audiovisual, dan juga
jurnalistik online ya. Jurnalistik media cetak kita tahu ada apa aja, ada koran gitu ya, ada tabloid, ada majalah. Itu adalah salah satu bentuk dalam media cetak. Sedangkan media elektronik audiotif adalah salah satunya adalah radio gitu ya. Jurnalistik media audiovisual mengeluarkan gambar dan juga suara. Biasanya teman-teman bisa ngeliat di televisi. Nah, ini adalah salah satu bentuknya. Bentuk yang terakhir ada jurnalistik online. Ini adalah media baru yang baru ditetapkan dalam konteks kategori penulisan jurnalistik gitu ya. Sementara itu ada 5 fungsi utama pers ya. Apa aja? Yang pertama ada informan, yang kedua ada edukasi, yang ketiga ada koreksi atau mediasi, yang keempat sebagai hiburan, yang kelima sebagai lembaga bisnis. Apa yang disebut dengan informan? Ya, bahwa pers itu adalah memberikan sebuah informasi dari siapa? Dari media, dari masyarakat untuk masyarakat diinformasikan. Yang orang nggak tahu jadi tahu. Yang kedua adalah bentuk edukasi. Apa yang disebut dengan edukasi? Ada bentuk pendidikan. Makanya gitu ya, bentuk edukasinya itu adalah misalnya bagaimana kita mengingatkan kepada masyarakat, awas kalau korupsi nanti di penjara. Nah, ini bentuk edukasinya, bahaya gitu ya. Terus yang ketiga ada koreksi mediasi ya, ada koreksi kalau ada kesalahan, kita perlu yang namanya kritik gitu ya. Kritik kepada pemerintah, kritik kepada seseorang, gunanya itu untuk mengingatkan. Yang keempat sebagai hiburan. Apa yang disebut dengan hiburan? Di situ ada misalnya kita nonton televisi, ada sinetron gitu ya. Di surat kabarnya ada yang namanya karikatur, itu adalah hiburan. Yang kelima adalah sebagai lembaga bisnis. Lembaga bisnis ini adalah salah satunya menghasilkan banyak pekerja ya, pekerja jurnalis, itu salah satu bentuknya. Sementara itu ada yang namanya falsafah jurnalistik. Ini adalah 4 teori tentang pers atau yang disebut dengan 4 theories of the press. Ada yang pertama ada teori pers autoriter, yang kedua adalah teori pers bebas atau liberal, yang ketiga adalah teori pers bertanggung jawab sosial, yang keempat adalah teori pers komunis Soviet. Ini adalah masing-masing punya ranah caranya ya. Otoriter udah pasti dia pemberitaannya harus mencerminkan langsung gitu ya, pokoknya positif terus, ibaratnya tidak mau dikritik, itu otoriter ya. Biasanya negara-negara Korea Utara gitu ya, Myanmar gitu ya. Sementara pers bebas itu liberal, misalnya Amerika, itu salah satu bentuknya. Tes bertanggung jawab sosial itu dulu Indonesia masuk ke dalam kategori ini. Terus ada pers komunis Soviet, biasanya adalah Rusia, itu adalah salah satu bentuknya. Ini adalah latihan yang bisa dikerjakan oleh teman-teman mahasiswa gitu ya. Ada 2. Yang pertama, sebut dan jelaskan 4 teori pers. Tadi sudah saya jelaskan, teman-teman bisa ngulang kembali biar ingat ya. Yang kedua, sebut dan jelaskan fungsi dari pers. Tadi juga sudah saya jelaskan. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti dengan apa yang saya sampaikan. Dengan menjawab latihan ini berarti teman-teman seenggaknya menyimak dan juga bisa menulis apa yang telah saya sampaikan. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan untuk siang ini. Mudah-mudahan bermanfaat gitu ya ilmunya. Mudah-mudahan teman-teman juga tetap dalam kondisi sehat. Jangan lupa 3M-nya ya, menjaga jarak, memakai masker dan juga mencuci tangan. Mudah-mudahan teman-teman dalam kondisi sehat juga ya, bisa mengerjakan tugas ini dengan semangat, dengan penuh keyakinan. Itu aja. Terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.